pembahasan ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad, sayyidil Arab wal Ajam, wa ala alihi wa ashabihil kiram. Pertama dan utama sekali, rasa syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya, walaupun kita semua di Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Mudah-mudahan di balik musibah yang sedang terjadi ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut selawat beriring salam kita kirimkan keharibaan junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang memberikan keteladanan bagaimana membangun sebuah peradaban yang mempertimbangkan menjadikan nilai-nilai kemanusiaan itu sebagai core. Dan ini juga menjadi sebuah fondasi bagi kita ketika berbicara era digital dan perkembangan artificial intelligence. Nilai-nilai kemanusiaan itu tetap perlu menjadi core-nya. Yang saya hormati Bapak Dr. Tengku Rahmat Saputra, terima kasih atas undangannya, terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi dalam forum yang sangat istimewa ini, dan juga seluruh jajaran yang ada di STAI Darul Hikmah Aceh Barat. Dan juga Bapak Ibu, terutama sekali para keynote speaker, terima kasih sudah berbagi ya dengan kami di Indonesia, khususnya untuk masyarakat Aceh juga, sehingga sharing pengetahuan seperti ini, walaupun ada kendala di sana-sini, tetap bisa kita lakukan. Dan konferensi ini sendiri sudah pernah tertunda sekali ya, tapi alhamdulillah akhirnya terlaksana. Baik, boleh dijadikan saya co-host. Oke, baik, sudah. Nah, terlihat ya? Terlihat, Prof. Ya, Prof, terlihat. Ketika kita berbicara era digital, ini sesuatu yang sudah tidak terpisahkan lagi ya. Selama beberapa minggu ini, kita tahu betapa bingungnya kita ketika tidak bisa mengirimkan WhatsApp hanya centang satu. Mohon maaf, Prof, izin full screen. Oke. Jadi selama beberapa hari ini ketika WhatsApp centang satu, betapa kebingungannya kita. Artinya, komunikasi melalui media digital itu sesuatu yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan kehidupan keseharian kita dan juga di dalam dunia pendidikan. Karena di dalam dunia pendidikan kita juga berbasis penggunaan teknologi. Masa COVID-19, pandemi itu mengajarkan kita sesuatu yang mungkin pada waktunya akan sampai ke kita. Tapi pandemi COVID-19 mengajarkan kita secara lebih cepat untuk beradaptasi menggunakan teknologi di dalam dunia pendidikan. Tetapi, sebagaimana yang kita ketahui, dan itu yang terangkum dalam tema konferensi hari ini, bicara perkembangan teknologi, dan tadi Prof. Kamarul juga sudah menjelaskan, selalu ada di belakangnya itu risk, ada resiko-resiko. Ada kalau dalam bahasa Melayu itu cabaran, ada tantangan-tantangan, ada challenge. Oleh karena itu, isu etika, literasi, dan social resilience, ketahanan sosial itu menjadi penting. Ya. Jadi ketika kita berbicara perkembangan di era digital dan bagaimana pendidikan, kehidupan sosial manusia kita semua sudah tidak terpisahkan lagi dengan kebermanfaatan dan penggunaan teknologi-teknologi yang semakin canggih ini, maka kita harus sadar di satu titik ada risiko-risiko yang memang harus dimitigasi. Kita bicara era digital, mau tidak mau kita juga harus melihat bagaimana pendidikan Islam itu pasti akan mengalami sebuah proses transformasi dari revolusi digital ini. Tapi yang harus kita ingat bahwa challenge yang ada di dalam dunia pendidikan Islam, termasuk institusi pendidikan Islam, itu kemudian harus dijawab secara sangat fasih gitu ya.
bagaimana mengadopsi teknologi digital yang sedang berkembang sedemikian rupa dengan mengintegrasikannya, karena ada nilai-nilai dalam pendidikan Islam yang kemudian tidak boleh diabaikan. Jadi digital integration, bagaimana AI dan teknologi digital itu diadopsi misalnya oleh pesantren atau pondok atau dayah di satu sisi, tapi di sisi lain juga preserve core values. Jadi dayah, pesantren, pondok itu punya core values. Digital innovation ini adalah sebuah medium saja, bukan kemudian dengan adanya perkembangan dan penggunaan digital ini, core values itu menjadi hambar, bahkan menjadi hilang. Nah, jadi integrasi digital ke dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan pesantren, pondok, dan dayah yang ada di dalam masyarakat kita, tidak boleh kemudian menghilangkan core value yang dimiliki oleh lembaga pendidikan Islam tersebut. Kita juga tahu dengan knowledge digital yang ada sekarang, dulu sesuatu yang kita lihat sebagai sebuah unsur yang sangat penting dari lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, dayah, dan pondok, yaitu kitab kuning, itu adalah sesuatu yang bisa disentuh, ya, sakral. Sekarang bentuknya itu file, ya, di scroll seperti itu. Jadi digitalisasi dari kitab kuning, classical Islamic textbooks, mungkin juga ada bentuk-bentuk online learning yang lainnya, itu kan menandakan sebuah shifting, ya, bagaimana ilmu pengetahuan yang berbasis ilmu-ilmu keislaman ini di-preserve, dijaga, dan ditransmisikan untuk generasi masa depan. Ini kan sesuatu yang punya impact cukup positif, ya kan? Artinya, kemajuan teknologi digital ini membuat kita, bayangkan ketika tsunami dulu, ya, atau bencana sekarang. Mungkin kalau Bapak Ibu mengenal Pak Herman, ya, beliau tiba-tiba memposting dalam banjir itu ada banyak sekali manuskrip-manuskrip yang hancur. Tapi kalau manuskrip itu sempat didigitalisasi, maka dia akan tetap utuh sebagai sebuah sumber pengetahuan yang tetap bisa dikaji, ya. Nah, jadi dari aspek ini kita harus mengakui bahwa perkembangan teknologi, termasuk teknologi bahkan AI, itu dari satu sisi membantu mempreserve dan juga melakukan sebuah proses transformasi dalam hal transmisi pengetahuan, termasuk di dalam lembaga pendidikan Islam tradisional. Tapi kalau kita bicara ini sebagai sebuah kemodernan, sementara di sisi lain ada sebuah tradisi yang harus dijaga, maka itu tadi bagaimana menyeimbangkan kemajuan itu. Kalau di core-nya di pesantren itu kan al-muhafadah, ya, ala al-qadim as-salih wal ahdu bil jadid al-aslah, kan seperti itu. Jadi dalam hal perkembangan teknologi digital hari ini yang luar biasa, maka prinsip ini betul-betul harus bisa dijaga. Jadi conventional method, sesuatu yang memang menjadi ciri khas, distinct values yang ada di lembaga pendidikan Islam itu tetap harus dijaga, dan pada saat yang sama adopsi terhadap perkembangan teknologi itu tidak bisa diabaikan. Tapi kita juga menyadari bahwa di sana itu ada gap secara infrastruktur. Bicara lokasi yang ada di kota dan di desa. Ada lembaga pendidikan Islam yang mungkin berada di rural areas. Tentu secara akses kepada, katakanlah kalau hari ini, ya, kita ini menjadi para pejuang sinyal, mungkin akses kepada sinyal internet dan lain sebagainya sangat jauh berbeda dengan kondisi yang ada di perkotaan. Nah, jadi kalau kita menganggap ini adalah sebuah kemudahan, maka idealnya gap ini harus diatasi. Jadi infrastruktur gap yang terjadi antara lembaga pendidikan Islam yang ada di perkotaan, yang ada di pedesaan, kalau memang ini sesuatu yang memfasilitasi bagaimana pembelajaran itu menjadi lebih efektif, maka ini harus difasilitasi. Oke, kita bicara AI sekarang, ya. Ini sebagai sebuah emerging tools, ya, yang sangat powerful. Itu luar biasa. Kalau boleh saya bertanya, ya, tapi nggak kelihatan siapa yang mengangkat tangan nanti. Adakah di antara kita yang belum pernah mengenal AI? Atau saya balik lagi, siapa dan berapa orang yang pernah menggunakan ChatGPT misalnya, ya? Pasti kalau dalam konteks kehidupan kita sebagai sivitas akademika, ada di dalam dunia perguruan tinggi, itu hampir semua mahasiswa mengenal AI.
yang hari ini menjadi sebuah tool yang sangat powerful. Jadi bukan hanya tool saja, tapi juga powerful. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana AI ini menjadi educational support kalau kita bicara Islamic learning, gitu ya. Nah, jadi misalnya kita mempelajari Al-Quran, kita seperti tadi, ada kitab-kitab kuning, ada manuskrip seperti itu yang sudah bentuknya itu diadaptasikan ke model teknologi AI ini. Bagaimana kemudian di dalam pembelajarannya kita bisa menggunakan ini sebagai educational support, gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain video-video yang di-generate oleh AI dan dibantu kita untuk mengenerate versi-versi visual yang sangat sangat mudah dipahami menjadi sebuah model interaktif media, itu bisa digunakan juga sebagai educational support di dalam pembelajaran Islam. Begitu juga dengan STEM enhancement ya. Kalau kita bicara science, teknologi, matematik, tapi sekarang kalau kita bicara STEM, supaya tidak terlepas dengan agama, maka ada konsep STEM R, misalnya STEM and religion, atau STEM C, STEM and character. Itu tadi supaya perkembangan-perkembangan yang luar biasa ini tetap tidak meninggalkan core ya, religion, atau kalau di dalam konteks pendidikan ya di Indonesia kita sekarang memiliki stressing yang cukup kuat kalau kita bicara tentang bagaimana kenyataannya pendidikan hari ini harus mementingkan sisi nilai, karakter, atau akhlak seperti itu. Nah, kalau kita bicara digital, bicara AI, adaptive feedback ya dalam kita melakukan pembelajaran itu sangat terfasilitasi. Begitu juga data manajemen. Namun demikian, apa yang disampaikan oleh Profesor Kamarul tadi cukup menarik ya, human touch-nya ya. Karena kalau tidak, kita akan hidup dalam sebuah dunia yang semu. Saya punya seorang sahabat, beliau belajar psikologi. Jadi scientist ya, bukan psikologis, tapi kalau psikologi itu kan ada dua ya, ada yang menjadi psikolog, tapi ada satu lagi dia tidak punya izin sebagai psikolog, tapi dia adalah ahli psikologi atau sains ya, bidangnya sains psikologi. Nah, dalam sebuah situasi ketika dia merasa butuh teman curhat, dia curhatnya ke AI gitu ya, dia sampaikan apa yang dia rasakan seperti itu sampai akhirnya AI ini tanya, kamu lelah ya, seolah-olah feed yang dia sampaikan ke AI itu berubah kayak dalam tanda kutip seperti manusia yang bisa memahami apa yang dirasakan oleh sahabat saya ini seperti itu ya, sampai akhirnya tiba-tiba AI ini mengeluarkan kata-kata Alhamdulillah kalau saya tidak salah ya di dalam komunikasi mereka. Terus si sahabat saya tanya, kamu Muslim ya? Saya bukan, dia dalam bahasa yang diplomatis itu seolah-olah tidak mengafiliasikan dirinya kepada agama, tapi saya melihat kamu adalah orang yang sangat religius seperti itu ya. Nah, apapun ceritanya, sehuman apapun kelihatannya, tapi AI ini kan adalah tetap robot gitu ya. Nah, jadi kalau saya tidak salah, Profesor Stella Christie ya, Wamendikti Saintek itu kan pernah mengatakan, kalau kita itu sama dengan AI, maka AI mungkin akan lebih hebat. Tapi kita harus lebih pintar dari AI. Jadi sisi manusianya itu harus lebih hebat dan menguasai AI. Kalau orang yang saya secara pribadi terus terang tidak bisa menghindari diri dari penggunaan AI. Tapi kadang-kadang suka senyum sendiri apa yang dihasilkan oleh AI gitu ya. Kalau itu kemudian kita jadikan sebagai sebuah referensi tanpa kemudian kita lihat lagi, kita review lagi, forget it gitu ya. Apakah kebenaran itu bisa dihasilkan dari sebuah algoritma yang di-generate ya dari informasi-informasi apa saja yang masuk? Bagaimana mengukur terus sebagai sebuah standar kebenaran? Itu sangat berisiko sekali. Makanya kemudian keberadaan manusia
itu menjadi sangat penting. Kita yang dibekali akal, kemudian kita yang terus-menerus belajar, itu memang harus melihat kembali informasi-informasi yang digenerate oleh sebuah teknologi ya, yang robotik yang berbasis algoritma. Oleh karena itu, di sini diskusi tentang etik menjadi sangat penting. Ya, bagaimana keberadaan AI ini punya landasan etik ya. Nah, kalau kita berbicara tentang etik dalam kaitannya dengan perspektif Islam, mungkin ya di sana ada usul fik ya, ada usul fik, dan usul fik itu biasanya kan menerapkan sebuah fondasi moral ya, termasuk dalam konteks ini bagaimana penggunaan AI di dalam konteks pendidikan. Kemudian kita juga bisa menggunakan prinsip maslahah. Apa yang ditawarkan sebagai sebuah kemanfaatan itu yang didahulukan daripada kemudaratan. Kita juga tahu Bapak Ibu, ketika kemudian perkembangan teknologi yang membuat orang itu bisa mengenerate apapun dan kemudian feeding untuk AI akan mengeluarkan lagi, dan kemudian itu tidak ada batasnya antara benar dan salah, dan dalam konteks seperti itu hoax dan sebagainya, kesalahan memahami, kesalahan mengambil kesimpulan itu menjadi sangat mungkin, dan ini merusak. Sementara prinsip Islam itu kan mengedepankan masalah. Makanya kemudian bagaimana framework terhadap etika AI ini menjadi penting, terutama kalau kita bicara hari ini dalam konteks pendidikan Islam. Kemudian bagaimana Islamic values, nilai-nilai keislaman, basis-basis nilai Islam itu yang mengedepankan kebenaran dan sebagainya, itu yang kemudian diadopsi, diintegrasikan, dan menjadi indikator ya, pada batas mana kemudian AI itu bisa menjadi referensi. Teknologi itu harus menserve, melayani tujuan tertinggi dari maqasid. Ya, bagaimana menjaga keimanan, menjaga kehidupan, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda. Itu yang harus kita pikirkan kalau kita berbicara perkembangan era digital, teknologi AI yang luar biasa, tapi di sisi lain kita juga punya prinsip-prinsip, nilai-nilai keislaman yang harus kita jaga. Nah, mekanismenya mungkin bisa dengan usul, melihat bagaimana prinsip-prinsip dalam usul fik, maslahah, dan nilai-nilai bagaimana mengintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman itu sendiri. Ada resiko seperti yang kita tadi dari awal mungkin sudah sangat paham, bias algoritma itu pasti ada, dehumanisasi ya, seperti tadi, walaupun kelihatan kayak manusia. Dan sekarang kalau saya tidak salah ya, kalau misalnya informasi ini betul, anak-anak remaja yang muda-muda itu mungkin karena model pergaulannya sudah berbeda, tidak punya teman curhat yang versi manusia, itu sudah banyak yang curhatnya ke AI. Jadi AI ya, nanti mereka akan berpikir saya bisa menikah dengan AI, kan ini bahaya sekali, dehumanisasi, resiko dehumanisasi yang ada pada AI. Jadi ada banyak hal yang kemudian membuat kita untuk berpikir, oke, ini ada manfaatnya, ya seperti tadi kan, bisa mentransformasi, mentransmisi pembelajaran pendidikan Islam, betul. Tapi di sisi lain, kalau di sana tidak ada batas-batas etika yang dijaga, maka resiko-resiko dehumanisasi, bagaimana robot kan akhirnya yang menjadi kawan kita, kemudian pengetahuan-pengetahuan yang apa saja yang dilempar ke sana, digenerate berbasis algoritma, kemudian kita anggap sebagai sebuah kebenaran, ini berbahaya sekali seperti itu ya. Makanya kemudian diskusi hari ini menjadi sangat penting untuk kemudian kita berpikir bagaimana caranya kita mengambil kemanfaatan yang sebesar-besarnya, yang sebaik-sebaiknya, tetapi juga kita bisa menolak keburukan-keburukan, mafsadah yang ada di balik perkembangan teknologi digital, terutama dalam konteks hari ini kita juga berbicara tentang teknologi AI yang berkembang pesat luar biasa. Oleh karena itu, literasi terhadap AI ini menjadi penting ya. Jadi melihat AI ini bukan melihat wow kita terbantu, kita akan sangat mudah melakukan literature review sekarang seperti itu. Kalau kita hanya berhenti di situ,
tanpa kita tahu bagaimana resiko-resiko yang ada di dalamnya, kita melihatnya tidak dengan sebuah critical awareness ya. Karena kalau kita melihat ini sebagai sebuah kemudahan tanpa sama sekali peduli ya, taken for granted bahwa di sana juga ada risiko yang bisa merusak ya. Katakanlah seperti tadi. Di satu sisi anak-anak sangat terbantu ya dengan perkembangan teknologi digital ini. Tapi di sisi lain ya, kalau bullying itu sering terjadi di asrama karena toxic seniority istilahnya ya, senioritas yang toksik ya. Biasanya kan yang melakukan bullying itu adalah mereka yang lebih senior ya. Kadang-kadang diminta untuk mengajar adik-adiknya yang junior seperti itu, dan kemudian mereka melakukan abuse ya dari delegasi wewenang yang diberikan tadi, toxic seniority ya. Tapi sekarang kita juga melihat bullying itu bisa dilakukan oleh orang yang anonymous, tidak dikenal, akunnya juga tidak jelas, tapi kemudian efeknya kepada anak yang dibully itu, cyberbullying itu luar biasa gitu. Jadi bisa menjatuhkan mental dia dan menghilangkan motivasi dia gitu ya. Nah, jadi bagaimana kemudian kita menghadapi ini semua, mengadopsi, melihat kemajuan ini semua, mempergunakan ini semua, tetapi dengan kritis ya, dengan sebuah pemikiran bahwa ada sesuatu juga di sana yang berbahaya dan mitigasinya seperti apa. Nah, ini sesuatu yang sangat penting ya. Dan kalau kita berbicara konteks pendidikan, jangan sampai orang tua, guru itu lebih canggih anak-anaknya bermain dengan teknologi digital ini. Apakah orang tua kita misalnya tahu bagaimana melihat histori yang sudah pernah dilihat anak, video-video apa? Kalau ini tidak bisa, forget it. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan anak kita. Konsumsi media apa yang dia ambil ya dari ya selancarnya di dunia maya itu yang bisa menghadirkan apapun gitu. Jadi kalau kita berbicara bagaimana dalam konteks pendidikan penggunaan AI ini, maka literasi ini adalah literasi yang dimiliki kalau bisa dari semua stakeholders yang terlibat di dalam dunia pendidikan, termasuk orang tua. Jadi kalau orang tuanya memberikan handphone yang sangat canggih kepada anaknya, sementara mereka pakai laptop, terus anaknya berselancar dan menyerap informasi apa saja yang tidak terfilter kadang-kadang, dan orang tuanya juga tidak tahu bagaimana melihat histori, Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Jadi literasi terhadap perkembangan teknologi AI yang luar biasa ini, atau bahkan teknologi digital secara umum, itu perlu dimiliki oleh semua stakeholders yang terlibat dalam dunia pendidikan. Dan hari ini tanpa kita sadari, kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, mereka itu sudah merasa bahwa informasi itu ya kadang-kadang nggak buru-buru, toh kami apa juga informasinya, malah lebih detail dan lebih tahu daripada guru. Makanya menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hadirnya guru dengan pengetahuan-pengetahuannya itu, kalau tadi kan kalau di AI itu kan tidak terfilter ya. Nah, bagaimana hadirnya guru adalah menjadi seorang yang menjadi penutuh ya kalau bahasa Aceh ya. Karena kebenaran-kebenaran itu yang tidak berbatas tadi, guru itu menjadi penutuh. Ini yang kebenarannya, ini yang betul, ini yang salah dan sebagainya. Makanya konfigurasi dunia pendidikan dengan keberadaan dan perkembangan teknologi digital AI ini menjadi berubah sebenarnya. Tapi kalau kita tidak berubah hanya dengan cara-cara yang biasa, business as usual, nah ini menjadi kritikal. Jadi sesuatu yang perlu kita khawatirkan terhadap masa depan pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang sangat lekat dengan nilai-nilai dan berbasis spiritual yang sangat kuat seperti yang sudah dijelaskan oleh Profesor Kamarul tadi. Makanya kemudian perlu ada beberapa strategi. Mentraining guru, kemudian juga mungkin dalam hal kurikulum juga perlu ada penyesuaian, kemudian juga media-media seperti apa yang secara kultur itu layak untuk dipakai seperti itu ya. Karena kan penciptaan AI ini kan basis kulturnya kan sangat universal, yang kadang-kadang belum tentu itu relevan dengan
budaya kita, gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini, screening ini menjadi penting. Termasuk juga ada partnership yang memang dibutuhkan. Jadi, bagaimana kita membangun strategi supaya literasi digital yang harusnya terjadi sehingga penggunaannya dalam dunia pendidikan itu betul-betul tepat sasaran ya, on track. Itu memang harus diperhatikan langkah-langkahnya. Jangan dibiarkan begitu saja. Ya sudah, memang sudah hadir, ya sudah kita gunakan. Tidak bisa seperti itu. Jadi memang harus ada strategi-strategi tertentu yang harus dipikirkan, yang harus dikembangkan dan implementasikan sehingga ini semua bisa terjaga. Kemanfaatannya bisa besar-besarnya, tetapi kerusakannya betul-betul bisa dijaga. Nah, kemudian tentang social resilience ya. Bagaimana fondasi dari social resilience? Di dalam agama kita punya yang namanya moral and spiritual value ya, nilai-nilai yang basisnya itu moral dan juga spiritual. Yang di atas itu social harmony, kemudian character formation, yang teratas itu adalah leadership. Jadi ini adalah seperti sebuah bangunan, dan dalam hal ini karena kita bicara konteks dayah atau pesantren atau dayah atau pondok, sekolah agama, sekolah Islam secara umum itu memegang peranan yang sangat penting. Kalau misalnya kita bicara moral, maka sekolah-sekolah Islam ini menjadi penjaga moral yang luar biasa. Tapi semua ini kan tidak terbentuk dengan tiba-tiba ya. Bagaimana kemudian ini semua dimanifestasikan dalam sebuah bentuk leadership yang kuat, diimplementasikan kepada seluruh komponen-komponen yang ada di dalam sekolah tersebut, di dalam lembaga pendidikan Islam tersebut, sehingga social resilience yang menjadi fondasi itu tadi bisa terwujud. Kalau tidak, maka kondisi-kondisi yang kita khawatirkan tadi bisa terus menggerogoti sementara kita tidak punya mitigasi dan pertahanan diri ya. Nah, kalau kita bicara dampaknya dari digitalisasi ini kepada pesantren atau lembaga pendidikan Islam secara umum, dari sisi baiknya ya dalam hal implementasi digital teknologi AI itu kan memang memperkuat ya, seperti tadi memperkuat dalam hal bagaimana pembelajaran itu menjadi lebih efektif, mungkin lebih mudah, lebih quick untuk mendapatkan informasi. Ada outcome positif yang tidak bisa kita tolak ya, tidak bisa kita denial bahwa ini memang faktanya sangat membantu gitu kan. Tapi di sisi lain kita juga tidak menampik bahwa ada tantangan-tantangan yang terus terjadi ya. Dan ini kalau tidak betul-betul kita bicarakan bukan hanya pada tataran teoritis dan konsep, tapi juga pada tataran strategi yang perlu dibangun, mungkin kita akan gagap dan di tengah perjalanan nanti oh ya kenapa kita nggak dari dulu ya memitigasi. Dan kita sebenarnya sudah tahu. Makanya kemudian di sini kita berharap bahwa keberadaan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan dayah itu memiliki leader ya yang kuat, yang memahami persoalan dan kemudian berkomitmen untuk memahami dan melaksanakan memitigasi, kemudian juga mengintegrasikan, menjaga keseimbangan antara bagaimana perkembangan teknologi ini bisa digunakan sebesar-besar manfaatnya dengan bagaimana kemudian juga teknologi informasi yang berkembang luar biasa ini bisa ditolak kemudaratan-kemudaratan yang terjadi. Makanya kemudian regulasi etik itu menjadi penting. Kemudian juga kalau kita berbicara ini adalah sesuatu yang memberi manfaat, maka kebermanfaatan itu harus berbasis keadilan, dan konteks rural and urban yang saya sampaikan sebelumnya itu jadi penting untuk menjadi pertimbangan pemerintah dalam hal ini sehingga terbangun infrastruktur yang kalaupun tidak persis sama tapi yang cukup baik bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di luar daerah urban misalnya. Kemudian harus ada kajian dan inovasi yang terus-menerus di dalam hal ini. Kita tahu bahwa
masa depan pendidikan Islam di era digital ini betul-betul mendapatkan tantangan yang luar biasa. Oleh karena itu kita mau tidak mau ya, mau tidak mau harus mencoba untuk menjadikan ini sebagai sebuah strategi yang balancing kedua-duanya. Jadi AI itu hanya alat ya, dia tidak menggantikan pengetahuan itu sendiri, dia hanya menjadi alat. Kita tahu dia powerful, tapi sekali lagi dia hanyalah alat. Harus ada human, harus ada manusianya yang kemudian menguasai AI itu sendiri, bukan kitanya manusia dikuasai oleh AI. Makanya yang harus diingat, AI itu tools, dia hanya alat. Oleh karena itu, literasi pemahaman kita yang sebenar-benarnya, kalau di dalam konteks pendidikan Islam, keilmuan Islam, pengetahuan yang berbasis maslahah tadi misalnya ya, pemahaman dan pemaknaan melalui usul fiqh ya, etik yang terbangun itu menjadi fondasi yang sangat penting ketika perkembangan dunia digital itu luar biasa seperti pada hari ini. Satu lagi, karena kita bicara dalam konteks dayah, dalam konteks pesantren, uh, uh, yang ada tradisinya, maka inovasi itu harus kawin, collaborate dengan tradisi, gitu ya. Satu sisi kita tidak bisa menafikan, tidak bisa menampik inovasi yang luar biasa, dan itu juga dalam satu sisi mempermudah kehidupan kita. Tapi di sisi lain tradisi itu has to be preserved seperti itu ya. Bagaimana misalnya pengajaran kitab ini sudah ada versi digitalnya gitu ya. Tapi sakralitasnya tidak berbeda dengan ketika seorang santri datang kepada Tengku. Kalau di dalam bukunya Somah Sori Dovir itu Sorogan and Bandongan gitu ya. Sakralnya itu sama. Gimana cara memastikan itu? Jadi inovasi dan tradisi itu sesuatu yang satunya tidak menafikan yang lainnya, tapi satunya ya memperkaya yang lainnya. Kira-kira mempermudah yang lainnya. Saya pikir sebagai sebuah kesimpulan itu tantangan yang harus kita pikirkan, dan sebenarnya itu semua belum terlambat ya. Itu semua belum terlambat, dan untuk itu sebenarnya pikiran-pikiran yang hari ini dibincangkan atau dibincangkan di tempat yang lain itu harus mewujud menjadi sebuah langkah-langkah ya. Kalau bagi pengambil kebijakan ya perlu ada regulasi. Dalam konteks lembaga pendidikan itu sendiri ya juga mungkin akan ada rumusan-rumusan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pesantren-pesantren tertentu, atau mungkin yang sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama juga harus mengeluarkan regulasi-regulasi yang kemudian kita berpikir tentang etiknya seperti apa, kita mengenal itu sisi baik dan buruknya dan tahu bagaimana menghindari yang buruknya. Kemudian kita juga dalam konteks seperti ini di mana hoax bisa sangat mudah muncul, social resilience kita itu juga bisa terjaga. Jadi keberadaan inovasi teknologi itu hadir untuk memudahkan, untuk memberi manfaat, bukan untuk merusak. Dan untuk itu semua kita semua berperan di dalamnya, gitu kan? Untuk menjadikan ini sebagai sebuah bentuk inovasi, sebuah alat, tapi bukan untuk menggantikan manusia. Dia hanya alat yang digunakan oleh manusia. Dan pendidikan Islam dengan core nilai yang ada di dalamnya itu memberikan warna tentang bagaimana kemudian perkembangan teknologi yang luar biasa ini, AI dan sebagainya, menjadi sesuatu yang terkombinasi dengan baik dengan moral and spiritual values yang kita miliki. Saya pikir itu mudah-mudahan apa namanya selama presentasi ini tidak ada bahagian-bahagian karena kondisi internet kita yang belum begitu stabil, yang hilang, tenggelam dan sebagainya. Harapannya seperti itu. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.